ويجعلون ممن يكون كتابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 dan hadirin akan menampilkan drama singkat yang berjudul Aku Menyesal. Tapi sebelum kita mulai, diharapkan untuk para penonton tenang, tidak berisik dan mendengarkan baik-baik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Dikisahkan bahwa Adi adalah seorang yang tinggal bersama bapaknya di suatu desa. Dahulu, sebelum kematian ibunya, Adi adalah seorang yang rajin ke masjid karena ibunya selalu mengingatkannya untuk pergi ke masjid setiap azan berkumandang. Dan bapaknya adalah seorang yang bekerja yang kadang pulang malam dan kadang pula tidak pulang. Tetapi setelah kematian ibunya, Adi pun menjadi anak yang nakal dan sering meninggalkan sholat dikarenakan bapaknya yang sering pulang malam bahkan sampai tidak pulang. Maka dari itu kesehariannya hanyalah bermain dengan temannya. Di suatu hari saat bapaknya libur dari kerjanya dan Adi pun ingin bermain bersama temannya, tapi karena bapaknya di rumah, Adi pun harus izin terlebih dahulu kepada bapaknya. Pak, Adi izin main sama teman boleh nggak Pak? Boleh nak, tapi nanti ingat waktu ya. Waktu sholat, kan penting itu nak. Ya Pak, makasih. Setelah Adi diizinkan oleh bapaknya, Adi pun pergi dari rumah. Adi pergi dari rumah menuju tempat biasanya bermain. Di sana Adi bertemu dengan temannya. Yuk, jangan lama nunggu bro. Yalah, cepat main. Mereka bermain kartu. Mereka terus bermain hingga azan berkumandang pun diabaikan. Kemudian tak lama bapaknya pulang dari masjid dengan jalan yang berbeda dari jalan berangkatnya. Disitulah bapaknya melihat Adi bersama dengan temannya masih bermain kartu, sedangkan mereka belum sholat. Tak lama kemudian bapaknya pun menghampirinya. Astagfirullah nak, istighfar. Jangan sholat, habis main kartu. Lah, bapaknya apa sih? Gak susah main kartu. Bukan main berangkat, jadi sepakat. Jangan sholat, main kartu. Lah, katanya ada sholat kartu kan bapaknya. Jangan terus. Sholat. Setelah bapaknya menampar Adi pun hanya bisa terdiam, lalu pulang meninggalkan bapaknya. Dan bapaknya pun hanya bisa berharap agar suatu saat nanti Adi bisa jadi anak yang saleh dan hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian bapaknya memikirkan bagaimana solusinya agar anaknya bisa menjadi anak yang saleh. Setelah beberapa hari, bapaknya pun berpikiran untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren dan bapaknya pun menanyakannya kepada Adi. Nggak sini nak, coba ngomong. Apalagi Pak? Ini nak, Bapak punya rencana perempuan kamu pondok pesantren. Adi bapak mau ngajak pondok. Mau di pondok, Tapi apa? Bapak udah nggak sayang sama Adi tuh mau ngajak pondok biar nggak lihat kakaknya lagi. itu Bapak kesini sama Adi. Makanya Bapak akan layak di pondok. Jadi tidak soleh, tak baik, persatuan. Tentang ibu dan ayah ya bapak semua yang ngatur hidup Adi yang jadi bapak semua bapak ya. Jadi mau nggak? Terserah bapak lah kalau kayak gitu. Kemudian Adi pun pergi dengan rasa kesalnya. Di saat yang sama, bapaknya pun berdoa dengan mengadahkan dua tangannya seraya berkata, Ya Allah, berikanlah anak hidayah ya Allah. Berikanlah dia petunjuk ya Allah. Tolonglah dia ya Allah. Singkat waktu, bapaknya pun memutuskan untuk mensekolahkan Adi di pondok pesantren. Adi pun jadi disekolahkan di pondok pesantren. Bapaknya pun mengantarkannya ke pondok pesantren, lalu bertemu dengan ustadznya. Tak lama kemudian, Adi pun diserahkan ke pihak pondok. Lalu Adi menjalani kehidupan baru di pondoknya, sebuah kehidupan yang benar-benar baru bagi seorang Adi yang sebelumnya kesehariannya hanya bermain. Tetapi sekarang setelah tak lama memondok, keseharian Adi pun berubah menjadi sering belajar dan sering mengaji. Di suatu saat selagi Adi
belajar mengaji dan menyetorkan hafalannya kepada ustadznya. A'udzu Sebaliknya diberi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lama kemudian adik pun selesai setoran dan ustadznya pun memberinya motivasi. Itu udah bagus tadi. Tapi ada harus lebih semangat lagi ya. Buat biar lebih bagus ke depannya. Ya Ustaz, ada akan berusaha. Ustadz pun memberi motivasi agar Adi lebih semangat lagi. Setelah Adi mendapat banyak motivasi, Adi menjadi lebih semangat dari sebelumnya hingga hampir seluruh waktu kosongnya diisi dengan menghafal karena saking semangatnya. Kemudian karena semangat yang kuat, Adi pun bisa menyelesaikan hafalannya dengan waktu beberapa tahun saja. Suatu saat Adi menyetorkan hafalan terakhirnya, yaitu hafalan surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mana Adi dilakukan dalam menyelesaikan bulan-bulan dia tujuh. Tadi gak nyangka Pak Ustaz. Ada yang tuh orang main kartu bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 37 juz. Mungkin ini salah satu dari harapan Bapak Adi ya Pak Ustaz. Itu sudah tentu Adi. Orang tua yang menyekolahkan anak yang pondok, salah satu tujuannya adalah agar anaknya bisa hafiz Al-Quran 37 dan juga agar bisa menjadi anak yang soleh. Oh, betul Ustaz. Adi pun ngobrol santai dengan ustadznya. Tak lama kemudian mereka selesai ngobrol dan mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Tak lama setelah ustadznya pergi, ustadznya pun mendapat telepon dari teman Adi yang di rumah. Halo? Ya? Ada apa? Oh, mana Adi? Mau ngobrol. Oh, sebentar ya. Ustadznya mengambil Adi kembali untuk mengabarkannya kepada Adi. Ada telepon. Oh, ini gimana di bawah? Ya. Oh, assalamualaikum. Ya, ada Pak. Innalillah. Bapak sakit. Bapak ini sudah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Jadi ada apa sekarang? Ustaz, Adi kayaknya harus izin pulang sebentar Ustaz. Menemui Bapak Adi. Bapak Adi sedang sakit keras Ustaz. Oh, sudah pulang. Hati-hati ya. Ya Ustaz. Kemudian Adi pun pergi dari pondoknya dengan rasa sedih. Di perjalanan Adi membayangkan keadaan bapaknya yang sudah sakit, yang sudah lama sakit. Tak lama kemudian sesampainya di rumah, Adi pun melihat bapaknya berbaring ranjang dan di mana temannya. Tanpa basa-basi, Adi pun mendatanginya. Bapak, ini Bapak sedang apa? Bapakmu telah lama sakit, terus kemarin kesini kata bapak tidak lama lagi. Jadi coba kamu. Pak, Bapak udah sakit kemana itu Bapak ngomong Pak? Bapak cuma gak mau ngomong nak. Bapak cuma gak mau ganggu kamu berkonsentrasi, berfokus. Tapi Bapak nak. Tapi kan Bapak bisa hubungan Adi di waktu kosong. Maafin Bapak nak. Adi sekarang udah menyelesaikan hafalan Al-Quran ke 37 juz dan bisa menjadi imam salat di masjid. Alhamdulillah nak. Bisa Bapak cuma sampai nak. Tetap dijaga nak.
Sampai dulu lagi. Kerja tak soleh, baik, terus dibaca solehnya. Adik, balas selalu roda adik dan selalu jalan yang lurus. Tak lama kemudian La ilaha illallah. suasana yang sedih pun bertambah sedih karena disusul dengan kematian bapaknya. Adi, kehidupan itu bagi roda yang berputar. Kadang kita berada di atas, kadang juga kita berada di bawah. Kadang kita senang, kadang juga kita sedih. Itu yang Adi alami sekarang, kesedihan. Kehilangan orang tua itu memang hal yang menyakitkan. Tapi kita tidak boleh terlarut dalam kesedihan. Jangan lupakan wasiat Bapak Munak. Orang tua kita selalu berharap dan berdoa agar kita sukses di masa depan, agar kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepadanya. Tapi bagaimana cara saya jika semua perjuangan mereka hanya kita balas dengan kedurhakaan kita? Maka dari itu, sebelum orang tua kita meninggal, gunakanlah waktunya untuk selalu berbakti kepadanya. Janganlah kalian durhaka kepada mereka. Dan yang terakhir, jangan lupa mendoakan mereka yang terbaik sepanjang di waktu sholat kalian. We are First generation. Kita mengucapkan Jazakumullahu khairan katsiran. jika ada kata dan benar-benar mohon dimaafkan dan ditiru. ambil baiknya, buang buruknya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.